Saudara-saudaraku yang dimanapun Anda berada, selalu senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kita sama-sama tahu apa perkara penting yang di muka bumi ini. Jadi perkara yang paling penting di muka bumi ini, di alam syahadah ini adalah perkara mengenal Allah, perkara daripada ma'rifat. Kalaulah seseorang itu tidak mengenal Allah, meskipun amalannya segudang, meskipun amalannya, puasanya, hajinya, sholatnya, ratusan ribu rakaat, ratusan ribu puasa, ratusan ribu naik haji, semisal kalau ada seperti itu, dan umurnya 2000 tahun, 3000 tahun, tapi tidak mengenal daripada Allah, maka bisa dikatakan oleh para ulama itulah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang rugi. Bisa juga dikatakan orang-orang yang tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Paham-paham kita boleh berbeda. Kenapa dikatakan tersesat? Apa tuh tujuannya di dunia ini? Apa tuh tujuannya di alam syahadah ini? Kembali lagi daripada kuntukan zam makhfiyan. Maka kata zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam la ta'yin, atau bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa itu di alam kunhizat. Artinya di kunhizat tuh mengatakan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku tuh suka dikenal, maka aku mencipta. Aku tuh pengen dikenal, aku tuh pengen dipuji. Maka dialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mentajallikan dirinya, mentajallikan rahasia dirinya, untuk melihat dirinya di luar dirinya. Sering diulang-ulang. Maka hadirin, apa sebenarnya diri itu? Diri sebenar-benar diri itu apa? Maka diri sebenar-benar diri itu yang tak bertulang, yang tak berdaging, yang tak berbulu, yang tak berjirim, yang tak bertempat, yang tak berasa. Diri sebenar-benar diri itu itulah zat mutlak, bukan zat sifat. Kalau zat sifat itu Nur Muhammad, zat sifat itu hayat. Kalau zat mutlak itu yang hayyun tuh. Maka diri sebenar-benar itulah zat mutlak. Itulah kekekalan daripada insan kamil. Maka seseorang yang bisa menemui daripada jati diri sebenar-benar diri itu, maka dia akan kembali dengan selamat dunia wal akhirah. Tapi sayangnya kebanyakan manusia sekarang lupa daripada tujuannya diadakan di alam syahadah nih, di alam penyaksian nih, untuk mengembalikan daripada semua amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk dikembalikan haknya Allah. Tapi sayangnya kita ini terlena, hadirin. Kita ini terlena dengan keilmuan, bahkan terlena. Kelihatannya kita ini baik-baik saja. Kelihatannya kita ini ahli ibadah. Kelihatannya kita ini ahli zikir, punya majelis ngajar kitab-kitab tasawuf. Tapi tidak kenal ma'rifat. Maksudnya tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah. Maka ini orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sesat. Sesatnya di mana? Siapa yang sebenarnya sesat? Sesatnya itu karena dia tidak kembali. Orang yang tidak kembali itu kan dikatakan sesat. Bukan sesat bagaimana, jangan salah paham. Sesat jalannya, semisal antum mau ke Yogyakarta, tapi niatnya sudah ada, sudah di Jogja. Maksudnya niatnya antum tuh sudah mau ke Jogja, memang niat ke Jogja, tapi di tengah perjalanan ternyata pas mau ke Jogja dia nyasar. Yang ada bukan malah ke Jogja, malah ke Solo, ada malah ke Magelang, tidak sampai di Jogja gitu loh. Jadi bagaimana hadirin semua kan? Perkara-perkara ini bukan perkara gampang. Jadi apa sebenarnya yang paling gampang untuk mempraktekkan semua ini? Yang dimana kita ini orang awam misalnya, misal kita ini orang awam baru melihat video, baru mendengar cerita-cerita ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan seperti ini, kita bingung apa yang dipegang, kemudian apa yang harus dijalankan, kemudian apa yang harus dipegang untuk selama-lamanya sampai kita itu tiada. Artinya keok. Apa? Nah, itu tadi. Pahami dulu yang paling gampangnya itu. Nah, pahami batang tubuh ini, pahami jasmani, kemudian pahami rohani, kelengkapannya. Ya, kalau orang-orang yang sudah paham itu biasanya tahu ada 4 komponen: tubuh, hati, nyawa, rahasia.
Tapi saya kira untuk kita-kita yang masih awam nih, jasmani dengan rohani. Nah, jasmani rohani ini siapa? Nah, jasmani ini bisa dikatakan, nah, itu adalah Adam. Adam. Kemudian rohani itu yang bernama Muhammad, Nur Muhammad. Kemudian ada lagi satu, sir, rahasia. Rahasia ini yang bernama Allah. Rahasia ini ya zat mutlak. Nah, ini yang sebenar-benar diri, yang tidak mati, yang tidak bergantung kepada zat sifat. Justru zat sifat itu, zat hayat itu bergantung kepada zat mutlak, hayyun itu. Kalau kita jangan pernah bergantung kepada zat hayat, tapi bergantunglah kepada zat hayyun. Karena zat hayat ini zat sifat, zat yang disifati, artinya di alam martabat wahdah, martabat kedua, ta'in awal. Kalau martabat pertama itu la ta'in, jadi belum bernyata, belum nampak, kosong sekosong-kosongnya, suci sesuci-sucinya, bening sebening-beningnya. Bukan bening-bening es batu, bukan bening-bening embun, tapi bening-bening yang sangat bening, lebih bening daripada kaca, lebih bening daripada apapun yang ada yang pernah kita lihat. Tapi kalau orang-orang yang sudah memahami tentang yang bening ini, tentang zat Allah ini, zat yang bernama Allah ini, maka dia akan selalu senantiasa melebur kepada situ, melebur ke situ, sadar kepada situ. Maka semua alam semesta dan seluruhnya ini kita pahami dulu. Alam itu alam semesta, kemudian batang tubuh itu Adam. Adam. Alam ini wujud khayali, wujud sangka-sangka. Dari mana datangnya? Kita urut satu persatu. Kalau kita masih bingung, kita pahami dulu diri kita, jangan terlalu ke jauh-jauh deh. Apa orang awam? Kita ini orang awam. Misal kita ini baru. Supaya kita ini tidak banyak fikir, tidak banyak kebingungan di antara konten-konten atau paham-paham yang lain. Apalagi kita itu tiba-tiba langsung membaca kitab tanpa guru. Ya silakan saja, tidak jadi masalah. Tapi yang menjadi kerancuan ketika kita ini setelah membaca paham apa tidak. Nah seperti itu. Untuk supaya kita tidak bingung-bingung lagi, kita pahami bahwa dua komponen, jasmani rohani. Jasmani kita dari mana? Kita urut pelan-pelan. Nah, jasmani ini dari mana? Dari air mani. Air mani dari mana? Saripati makanan. Saripati makanan dari mana? Tuh hewan-hewan, tumbuhan, ya kan? Nah, hewan-hewan, tumbuhan dari mana? Tanah. Ya, oke. Tanah, air, angin, api, Nur Muhammad, Nur Zat, kemudian Rabbul Izzat. Nah, kalau kita urut dengan orang tua kita, jasmani kita ini tentunya dari mama kita, bapak dan mama kita, orang tua kita. Jadi jangan lupakan kedua orang tua, karena itu adalah kenyataan 13 rukun salat itu, 13 rukun salat ada kepada kita. Itulah bernyata kepada kita. 4 dari bapak, 4 dari ibu. Nah, 8, 9, 10, 11, 12, 4 dari Rasul, 1 dari Allah. Ada juga mengatakan 4 dari Allah, 1 dari Rasul. Ada yang mengatakan 5 dari Allah. 4 dari ibu, 4 dari bapak, 5 dari Allah. Jadi macam-macam. Jadi itu yang dipahami. Kita ini jasmani kita dari mana? Bapak ibu. Bapak ibu kita dari mana? Bapak ibunya. Bapak ibunya dari mana? Bapak ibunya. Bapak ibunya dari mana lagi? Bapak ibunya, sampai Sayyidina Adam alaihi wassalatu wassalam. Kan simpel kalau seperti itu. Tidak kemana-mana kita punya pikiran. Nah kalau sudah tahu dari Nabi Adam, bukan dari Meganthropus erectus, bukan lagi Pithecanthropus erectus, bukan dari Homo sapien, Homo itu, bukan dari besek ini dan itu, bukan. Nah sementara zaman kita sekarang sampai zamannya Nabi Adam itu belum ada sampai 7.000 tahun, belum lagi 7.000 tahun. Jadi jangan percaya ketika ada mengatakan 20.000 tahun sebelumnya.
Nah, 20.000 tahun sebelumnya nenek moyang kita hidup. Emangnya nenek moyang kita monyet? Emangnya nenek moyang kita manusia purba apa? Bukan. Jangan dipercaya orang-orang begitu. Itu banyak monyet di belakang. Maukah dikatakan monyet? Kan tidak. Jadi hadirin sekalian, setelah tahu dari Nabi Adam tentunya tidak punya bapak, tidak punya mama, jadi stop. Artinya manusia pertama lah di kalangan Bani Adam daripada tanah. Itu kan tanah itu tercipta daripada air. Jadi tanah itu air yang memadat menetes jadi tanah. Nah, air itu daripada angin. Angin itu lama kelamaan ketika berhembus ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah itu menetes air. Maka air itu dari angin. Nah, angin itu hawanya itu daripada api. Nah, api itu daripada nur. Nah, nur itu daripada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu daripada nur Allah, zat. Nah, nurullah itu daripada Rabbul Izzat, pencipta zat, penghabisan. Jadi kalau sudah begitu apa? Berarti sudah tahu jasmani kita dari Nur Muhammad, ruhani daripada nur ilahi. Ya kalau sudah begitu, pasrahkan, mesrakan, musyahadahkan. Jangan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak sangka-sangka, terlalu banyak protes sana sini. Ya kalau terlalu banyak protes sana sini itu kita seperti seperti umatnya Nabi Musa waktu zamannya Nabi Musa itu Bani Israel. Terlalu banyak tanya begitu. Kalau yang ditanyakan untuk mentakik bagus, atau bertanya memang tidak tahu bagus. Ya bertanya sudah tahu, mau mencocokkan ke guru A, ke guru B, guru C. Nanti bingung sendiri kamu itu. Prakteknya juga sekali-kali. Bukan kita bagaimana, tapi kita ke diri deh. Kita ke diri aja. Jangan kemana-mana. Cukup saja di diri. Paling mantap sudah. Makanya itu kan kita lukis saja, cermin saja diri kita ini, jangan ke luar. Jadi kita belajar kemana-mana tuh, kitab A, kitab B, kitab C sampai Z sekalipun, untuk kita punya diri, bukan untuk orang. Kalau orang mau belajar, kamu dikasih ijazah, SK untuk mengajar, ajarkan. Nah, ya kurang lebih seperti itu, saudara-saudara hadirin. Bagaimana sudah tahu yang paling simpel dengan bagaimana memusyahadahkan. Musyahadah ini Nur Muhammad SAW. Kalau masih bingung juga dengan tadi membulat A, B, C, begini, dari Nur Muhammad, semuanya dari Nur Muhammad. Lihat itu yang nampak, yang tidak nampak itu Nur Muhammad, yang melihat juga Nur Muhammad. Selesai, sudah sampai situ. Jadi mungkin daripada kita ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pangeran Cahaya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.